Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citralwan Aprila dengan NIM 2004851. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana cara menanamkan toleransi beragama kepada anak usia dini. Untuk mempersingkat waktu, mari kita menyaksikan videonya. Selamat menyaksikan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus tahu apa itu IPS dan apa sih perilaku sosial. Pendidikan IPS sudah lama dikembangkan dan dilaksanakan dalam kurikulum yang ada di Indonesia. Mata pembelajaran IPS ini adalah salah satu mata pelajaran yang berusaha membekali wawasan dan keterampilan peserta didik untuk mampu beradaptasi dan bermasyarakat, serta menyesuaikan dengan perkembangan dalam era globalisasi. Lalu, apa sih perilaku sosial? Perilaku sosial merupakan aktivitas yang berhubungan dengan orang lain, baik dengan teman sebaya, guru, orang tua, maupun saudara. Ketika anak berhubungan dengan orang lain, maka terjadilah peristiwa yang sangat bermakna dalam kehidupannya yang dapat membantu pembentukan kepribadiannya. Lalu, apa hubungannya toleransi dengan ilmu sosial? Toleransi adalah sikap manusia untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan, baik antara individu maupun kelompok. Ada beberapa pendapat menurut para ahli tentang toleransi. Yang pertama ada menurut Tillman. Menurut Tillman, toleransi adalah sebuah sikap untuk saling menghargai melalui pengertian dengan tujuan untuk kedamaian. Toleransi disebut-sebut sebagai faktor esensi dalam terciptanya sebuah perdamaian. Yang kedua ada menurut Isaac Diamond. Menurut Diamond, pengertian toleransi adalah sikap untuk mengakui perdamaian dan tidak menyimpan dari norma-norma yang diakui dan berlaku. Toleransi ini juga diartikan sebagai sikap menghormati dan menghargai setiap tindakan orang lain. Lalu yang ketiga ada menurut Friedrich Hayler. Menurut Hayler, pengertian toleransi adalah sikap seseorang yang mengakui adanya pluralitas agama dan menghargai setiap pemeluk agama tersebut. Ia menyatakan setiap pemeluk agama mempunyai hak untuk menerima perlakuan yang sama dari semua orang. Dengan adanya sikap toleransi, maka konflik dan perpecahan antar individu maupun kelompok tidak akan terjadi. Salah satu bentuk toleransi adalah toleransi beragama, di mana toleransi beragama ini adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan agama yang ada di dalam kehidupan. Oleh karena itu, ada beberapa komposisi agama yang ada di Indonesia. Apa aja ya? Yuk kita lihat. Sisi agama yang ada di Indonesia yang pertama yaitu Islam. Islam merupakan agama yang paling terbesar yang ada di Indonesia. Tempat ibadah umat muslim yaitu disebut masjid, yang dimana masjid ini adalah tempat untuk beribadahnya umat muslim seperti sholat 5 waktu, sholat sunnah, zakat, infak, berdoa, berzikir, dan melakukan hal-hal yang positif yang pastinya mendapatkan pahala. Agama Islam yang terpenting itu adalah sholat 5 waktu, yang dimana ada subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Dalam satu hari ada 5 waktu dan 17 rakaat. Selanjutnya ada Kristen dan Katolik. Kristen dan Katolik juga banyak sekali penganutnya. Kristen dan Katolik itu tempat ibadahnya sama, yaitu gereja, dan berbeda dengan Islam. Katolik dan Kristen ini biasanya seminggu sekali ibadahnya di hari Minggu selama 2-3 jam, yang diisi kegiatannya itu seperti berdoa, mendengarkan ceramah, juga bernyanyi-nyanyi, dan merayakan hari raya keagamaan seperti hari Natal dan kenaikan Yesus Kristus. Yang keempat ada agama Hindu. Tempat ibadah umat Hindu biasanya disebut dengan pura. Nah, agama Hindu paling banyak pemanutnya itu ada di daerah Bali. Rata-rata orang Bali itu adalah agama Hindu. Nah, biasanya orang Hindu itu dia berdoa di pura, berdoa kepada leluhur, lalu meletakkan sesaji untuk
para leluhurnya sesuai dengan kepercayaan agama Hindu. Selanjutnya ada agama Buddha yang tempat ibadahnya disebut dengan wihara. Nah, wihara ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada Dharmasala, yang kedua ada Uposatagara, lalu ada Kuti dan Bhavana. Nah, setiap tempat ibadah itu pasti ada kegiatan yang dilakukan gitu. Kegiatan di wihara itu ada puja bakti, terus ada meditasi, lalu ada perayaan hari raya keagamaan umat Buddha. Yang terakhir, kompetisi agama yang ada di Indonesia yaitu agama Konghucu, yang dimana tempat ibadah umat Konghucu itu disebut kelenteng. Sesuai dengan namanya, kelenteng ini bernuansa arsitektur Tionghoa yang berfungsi sebagai simbol kepercayaan orang beragama Konghucu dan juga spiritualnya orang Konghucu. Jadi dapat kita ketahui di Indonesia itu sangat beragam perbedaannya dari suku, ras hingga agama, namun berbeda-beda tetap satu. Materi terakhir yang akan kita bahas adalah peran guru dalam menanamkan toleransi pada anak usia dini. Guru memiliki peran penting dalam bidang pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, Bab 2, Pasal 4 tentang guru dan dosen, seorang guru memiliki tugas antara lain: 1. Guru sebagai pendidik, 2. Guru sebagai pembimbing, 3. Guru sebagai pengarah, 4. Guru sebagai pelatih, dan yang kelima, guru sebagai penilai. Tidak hanya itu, namun guru memiliki peran yang sangat penting dalam menanamkan nilai toleransi dengan mengintegrasikan pendidikan dengan berbagai budaya. Perilaku seorang guru di kelas menjadi kunci dalam membantu semua siswa mencapai potensi tanpa memandang jenis kelamin, etnis, usia, agama, bahasa, dan keistimewaan. Tidak hanya itu, guru merupakan komponen penting dalam meningkatkan mutu pendidikan yang berperan dalam menanamkan nilai-nilai karakter pada anak ketika anak berada di sekolah. Dan sekolah menjadi lingkungan yang sangat mempengaruhi tumbuh kembang karakter anak. Lembaga sekolah atau khususnya pendidik di sekolah berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai karakter, salah satunya adalah nilai toleransi. Baik, berhubung materi yang saya sampaikan telah selesai, maka di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan, bahwasannya pendidikan yang bernuansa toleransi itu sangat penting bagi anak usia dini, apalagi toleransi yang berdasarkan pada agama. Sebagai pendidik dan orang tua, harus menanamkan sikap toleransi beragama kepada anak usia dini sejak kecil. Karena hal tersebut merupakan bekal untuk anak ketika ia akan memasuki atau ketika ia ingin bersosialisasi dengan lingkungan sosialnya. Namun tidak hanya itu, sebagai pendidik dan orang tua juga harus memberitahu kepada anak bahwa di Indonesia itu banyak sekali perbedaannya, dari ras, suku, agama, hingga warna kulit, dan itu adalah hal yang sangat wajar. Jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi, seperti mengejek atau mencela satu sama lain. Maka pendidikan yang bernuansa toleransi itu sangat-sangat penting bagi anak usia dini untuk melanjutkan kehidupan sosialnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Thank you for watching my video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.